Jumlah penipuan dan scam di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Data dari Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, hal itu terbukti bahwa negara kita sekarang bahaya dan tidak baik-baik saja. Di era keuangan digital, semuanya bergerak cepat. Uang berpindah hanya dalam hitungan detik. Praktis, tanpa batas. Tapi di balik kemudahan itu, ada jebakan yang siap menunggu. Satu celah kecil dalam keamanan bisa menjadi gerbang besar bagi para penipu. Mereka tak butuh senjata, tak perlu topeng. Cukup kepolosan kita dan satu klik yang salah. Modus mereka kian licin. Ada aplikasi palsu yang terlihat resmi, tautan jebakan yang menyamar sebagai notifikasi, investasi bodong dengan janji manis yang terlalu sempurna untuk nyata. Korban terus berjatuhan, dari yang baru mengenal dunia digital, hingga mereka yang merasa sudah paham dan waspada. Ketika pesan datang dari nomor yang mengaku anak sendiri, siapa yang akan meragukannya? Pertama-tama itu saya dapat WA dari nomor yang gak dikenal. Tapi dia ngaku bilangin anak saya. Terus saya bingung, kok nomornya beda. Saya nanya, "Bang, nomor kamu kok beda ya? Kok gak seperti nomor yang biasa kamu WA, kamu telepon gitu." "Oh ya mah, lagi ganti nomor," kata dia gitu kan. "Jadi nomor baru saya," kata dia gitu. "Oh gitu, tapi beneran ini kamu?" "Iya bener mah," kata dia gitu kan. "Ini abang yang kerja di sini," kata dia gitu kan. Dan bagi sebagian orang, trauma masa lalu menjadi celah yang dimanfaatkan untuk pemerasan dan penipuan baru. Seperti biasanya kaum wanita maupun ataupun ibu-ibu melihat baju-baju di online di aplikasi Instagram, dan saya tertarik ada blus yang menurut saya bagus sekali, dan saya lihatnya karena reviewnya bagus, dan akhirnya saya pesen 3. Terus saya komunikasi di WhatsApp, dan setelah itu dibilang masih ada ready. Setelah beberapa hari ada miss call bertubi-tubi, terus lambang daripada bea cukai. Terus pas saya telepon, saya bilang dari mana? Dari tempat tempat bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Dan akhirnya dia bilang, ibu menampung barang ilegal. Ini ada hukumnya, Bu. Ini sedang ada pemeriksaan polisi. Karena saya sangat trauma dengan urusan polisi. Jadi itu ada apa? Jadi dia menampung ilegal itu berarti ibu menadah. Nadah itu ada hukumnya. Jadi ini harus diselesaikan, Bu. Kalau enggak ibu didatangi sama polisi. Jadi saya takut. Ya itu mulai saya terpengaruh. Transfer, saya bilang saya nggak mau, ya udah nggak apa-apa, hilang. Saya mesti telepon tokonya dulu. Saya telepon tokonya bilang, "Bu, bayar aja dulu, Bu." Waktu kejadian tahun yang lalu juga gitu, dia bertahan dari Samarinda, ibu-ibu. Akhirnya sekarang dia masuk, Bu, disang, kena 2 tahun. Nah, ada bahasa itu yang membuat saya jadi takut sekali. Saya jujur aja, kenapa saya setelah selesai ini saya baru sadar. Baru saya stop setelah saya selesai transfer yang ketiga kalinya, yang terakhir kalau nggak salah 40 juta. Jadi setelah saya kaget baru saya tahu bahwa ini saya ditipu. Bagi kami di OJK ada beberapa hal pintu kerawanan. Yang pertama adalah literasi keuangan kita yang masih belum optimal.
kemudian juga literasi digital kita yang juga belum optimal. Nah, terdapat juga penelitian ada 5 sifat manusia yang sebenarnya diincar oleh para penipu. Pintu yang pertama adalah ketidaktahuan. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian kedua adalah pintu ketakutan atau kekhawatiran ini. Ini juga semakin banyak terjadi, dilaporkan kepada kami. Ketiga adalah masalah kebosanan. Keempat adalah kesedihan. Dan kelima adalah ketamakan. Ini semua pintu-pintu ini selalu digunakan oleh para penipu untuk mengincar kita sebagai para korban. Jadi berhati-hatilah terhadap hal itu. Orang yang menjadi korban itu sudah pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Tapi mungkin seperti yang sudah dijelaskan juga oleh otoritas, bahwa memang kalau scamming itu satu pendekatan atau satu upaya yang memang berlapis, dan orang yang melakukan itu sangat terlatih untuk melakukan itu. Mereka bermain di kondisi psikologis korban, termasuk memahami profilingnya dia, sehingga dari situlah mereka menyerang. Itulah. Negara hadir, Satgas pasti bergerak, menindak, memulihkan, dan mencegah. Tapi jalan menuju rasa aman masih panjang. Jumlah pengaduan dan korban semakin meningkat. Uang yang dilaporkan masyarakat kepada IASC sudah mencapai 4,6 triliun. Itu tidak main-main. Dan jumlah para korban terus meningkat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Jika dibandingkan dengan negara lain, tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, mungkin sampai 100-200 jumlah pengaduan tiap hari. Di kita, di Indonesia, sekarang sudah mencapai 700, bahkan 800. 3 kali, 4 kali lah dibandingkan negara lain. Ini sangat bahaya, sehingga itulah kenapa Indonesia Anti-Scam Center hadir di Indonesia untuk melawan itu semua. Dan kita, ke-21 lembaga di belakangnya, akan bahu-membahu melawan itu. Baik Ibu Ayu, kami turut prihatin atas permasalahan yang Ibu alami, namun Ibu tidak perlu khawatir terkait kasus penipuan yang Ibu alami. Tidak semua cerita berakhir pahit. Ada yang berhasil mendapatkan kembali apa yang hilang. Bisa kembali itu uang, cuma prosesnya lama sekali. Saya disuruh juga ke polisi, minta laporan, ada laporan dari polisi, saya bawa lagi ke sana, besoknya baru aku masukkan itu karena sudah jam istirahat. Dan itu selalu saya ke kantor polisi juga tanya bagaimana prosesnya. Jadi memang aktif, polisi juga aktif. Hanya kurang lebih 3 bulan lebih, barang itu, uang itu kembali dan saya ambil sendiri, saya tarik seluruhnya di BSI. Saya merasa bersyukur karena saya tanya-tanya, ternyata uang-uang penipuan seperti itu jangan sekali ada yang pulang. Alhamdulillah, setelah mengalami beberapa proses dan tindak lanjut bersama Mitra Indonesia Anti-Scam Center, dana nasabah berhasil diselamatkan dan dikembalikan secara utuh. Pengaduan nasabah tersebut merupakan salah satu pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti melalui Indonesia Anti-Scam Center. Melalui Indonesia Anti-Scam Center, bank dapat berkoordinasi secara cepat, serta melakukan tindakan preventif dan mengoptimalkan proses pengembalian dana nasabah. Kami dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, terdiri dari 21 lembaga negara, akan melakukan sinergi sekuat mungkin untuk melawan scam dan penipuan supaya tidak mengganggu masyarakat di Indonesia kembali. Kita akan semakin menguatkan itu dan kami akan bertekad untuk selalu melawan sampai kapanpun. Satu hal yang pasti, di dunia keuangan digital, kesadaran adalah tameng terakhir. Penipuan digital bukan hanya soal teknologi. Ini tentang bagaimana kita menjaga diri. Jangan biarkan nama kita menjadi angka berikutnya dalam statistik korban. Saat dunia bergerak cepat, kita harus lebih cepat memahami permainannya. Dengan literasi,
empati, dan keberanian, kita bisa menghentikan kisah buruk bahkan sebelum ia dimulai.